Satu unit mesin las MIG 200 dengan merek Melteng ya. Seperti ini penampakannya. Dia masuk ke tempat saya dengan kondisi yang rusak. Dia mati total, teman-teman. Jadi mesin las ini dia mati total. Nah, seperti ini. Langsung kita coba tancapkan ke listrik dan kita akan coba. Wah, ini sudah posisi off ya, posisi on. Dia tidak menyala, sama sekali mati total. Jadi langsung saja kita akan membongkarnya. Silakan untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini untuk memberikan dukungannya terhadap channel ini dengan like dan subscribe tentunya, sehingga channel ini kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi sehingga teman-teman semua, khususnya warga Serabutan Channel, bisa menerima update-update video terbaru dari kami. Seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman untuk penampakan dari isi inverter MIG 200 ini. Dan dengan kondisi kerusakan yang seperti ini, dia mati total, sama sekali mati total. Kita tidak mendengar suara fan yang berputar, termasuk indikator-indikator yang sama sekali tidak ada menyala. Bisa dipastikan ini adalah kerusakan pada bagian PSU utama ya. PSU utama adalah sebuah rangkaian regulator pada mesin ini, yang mana dia akan memberikan tegangan pada bagian PWM kontrol dan semua catu daya yang dibutuhkan oleh rangkaian sistem kerja dari mesin las ini. Nah, seperti itu. Pertama kita akan coba ukur mulai dari awal ya teman-teman. Kita akan pastikan bahwa jala-jala untuk ke listrik 220-nya itu dia tidak putus atau normal. Ini adalah PWM-nya. Ini adalah MOSFET PWM-nya. Maksudnya MOSFET dari PSU yang mensuplai PWM dari mesin las ini. Kita sudah cek di sini tegangan dari listrik PLN dia sudah masuk. Dalam kondisi yang seperti ini teman-teman, kita harus hati-hati untuk membuka mainboard ini. Karena apa? Karena tegangan arus PLN itu sudah masuk ke mainboard ini, ke bagian primer. Otomatis di jalur elko yang 4 ini dia sudah tersimpan arus tegangan tinggi sekitar 300 volt. Nah, jadi seperti ini ya, setelah saya lepaskan mainboard dari unit casingnya. Ini sudah saya coba barusan untuk melakukan pengukuran di sini. Bahwasanya tegangan input PLN itu sudah masuk ke rangkaian diodenya ini, diode break penyarahnya. Jadi saat dinyalakan, tegangan arus sudah masuk ke filter elko yang 4 biji, sehingga di sini terukur sekitar 300 volt ya. Namun kenapa mesin inverter ini masih belum bisa menyala atau mati? Itu karena disebabkan oleh rangkaian PSU PWM-nya ini. Ini adalah FBT, sistemnya FBT ya teman-teman. Dia mengalami kerusakan. Ini adalah modul dari PSU PWM-nya.
Biasanya di sini yang mengalami kerusakan teman-teman. Kalau jangan mengganti MOSFET ya, karena MOSFET ini tidak rusak. Kalau MOSFET sampai rusak, otomatis tegangan yang ada di elko ini dia akan short dan pasti menyebabkan PTC di dekat LI ini dia pasti terbakar. Nah, ini tidak terbakar ya. Berarti MOSFET ini bisa dipastikan aman. Nah, sekarang langkah kita karena sudah bisa dipastikan di elko, kaki elko ini dia sudah ada tegangan arus 300 volt DC. Kita akan membuka atau melepas modul ini. Nah, seperti ini. Kita akan melepas ini teman-teman. Karena kita akan memeriksa komponen-komponennya. Untuk melepasnya bisa kita menggunakan penyedot atau bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, yang penting teman-teman harus menggunakan solder yang cukup panas. Nah, seperti ini dia ya sudah bisa dilepaskan ya, sedikit demi sedikit dia bisa ditarik. Untuk modul inverternya, namun jangan dipaksa teman-teman. Kita ini harus menggunakan feeling, karena kalau belum lepas tapi kita sudah tak menarik, maka dia akan menyebabkan jalurnya itu akan rusak. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, dia sudah bisa dilepaskan. Tinggal kita sedot pada bagian jalur pin-pinnya. Nah, seperti ini. Dia sudah jadi kita akan memfokuskan pemeriksaannya itu pada bagian modulnya ini teman-teman. Beberapa kemungkinan bisa saja terjadi. Biasanya ya, untung yang tidak menggunakan transistor SMD, bisa jadi diode, bisa jadi optokoplernya, atau dari kapasitor-kapasitor ini dia mengalami ada penyusutan kapasitas. Dan bisa jadi kemungkinan utama bisa jadi karena IC PWM-nya ini rusak. Ini menggunakan IC UC3845, teman-teman. Oke, saya periksa dulu teman-teman. Dan setelah melakukan pemeriksaan dan sejauh ujung probe AFU saya berjalan menjelajahi mainboard atau dari modul ini, saya tidak menemukan komponen-komponen yang saya lihat ini dia mengalami kerusakan. Saya cek semua ini seakan-akan normal ya pada pengukuran AFU saya, terkecuali hanya satu, yaitu pada IC-nya. Nah, jika dilihat ini ada IC-nya ini sepertinya ada yang mengkilap ya. Bisa jadi ini karena terjadi kebakaran di internal IC-nya. Karena bisa jadi kalau sebuah IC itu mengalami kebakaran di dalam internal chipnya, maka dia akan pecah dan mengeluarkan bisa mengeluarkan asap yang menyebabkan permukaan itu menjadi lebih mengkilap seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini merupakan sebuah kecurigaan saja dan akan saya coba untuk menggantinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk
penggantian IC pada modul PSU PWM dari rangkaian mesin las ini, yaitu UC3845. Ini membuahkan hasil ya teman-teman. Jadi intinya jika kerusakan seperti ini, teman-teman harus fokus pada bagian blok modul ini. Nah, sebentar. Di sini saya banyak melakukan pergantian part. Ternyata setelah dianalisa, kerusakan awal itu dia karena adanya adanya kapasitor yang isi kapasitasnya itu dia menurun atau korup ya. Jadi sekalian saja ini untuk kapasitornya saya ganti semua, yang mana awalnya dia menggunakan tipe MKP, di mana tipe MKP ini memang sering sekali dijumpai dia mengalami kapasitas yang menurun. Jadi semuanya saya ganti menggunakan Milar ya di sini. Namun di sini tetap saya menggunakan kapasitor MKM ya mungkin ini, karena saya untuk stok yang Milar lagi kosong seperti itu. Nah, jadi kalau memang tidak ada kalau memang gejala kerusakan seperti ini, teman-teman tinggal ganti aja IC-nya seperti ini. Atau kalau nanti setelah penggantian IC itu dia tetap tidak mau on atau tidak mau keluar untuk tegangan PSU-nya, teman-teman ya tinggal dibabat saja semua komponen yang di sini, terutama autocoupler, kapasitor, dan resistor-resistornya. Saya kira cuma itu saja untuk kerusakan dari mesin las yang menggunakan modul seperti ini, dan bahkan ini bisa menjadi acuan untuk tipe-tipe mesin las yang lain yang menggunakan modul PWM seperti ini. Dan untuk ininya teman-teman, untuk skema mungkin teman-teman butuh referensi dari layout modul PWM seperti ini, jadi bisa dilihat gambar ini ya teman-teman. Jadi seperti ini di toko-toko online pun juga banyak disediakan ya. Kalau memang teman-teman itu kesulitan, tinggal kita beli saja yang modul seperti ini. Seperti itu. Jadi langsung saja kita akan mencoba setelah melakukan perbaikan, penggantian di bagian modulnya ini. Kita nyalakan. Nah, seperti itu. Sekarang untuk mesin lasnya ini sudah hidup ya, sudah menyala. Dan pada bagian depan untuk kontrol ampere dan kecepatan untuk ininya motor dia sudah berfungsi normal ya teman-teman. Jadi saya kira seperti itu saja untuk perbaikan mesin las ini. Semoga ini bisa menjadi referensi atau bahan pembelajaran bagi kita semua yang memiliki kasus kerusakan seperti ini. Dan saya rasa saya tidak perlu mencobanya, ini mungkin akan saya coba besok ya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk waktunya sudah menonton video ini. Silakan dukung channel ini dengan like dan subscribe. Semoga kedepannya channel ini bisa lebih berkembang atau lebih baik kembali. Seperti itu, kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.